Komunis kucing. Negara yang tergolong paling gagal di dunia adalah negara komunis, Kuba, Venezuela, Korea Utara. Negara yang paling berhasil di dunia sekarang ini adalah negara komunis, Tiongkok. Negara yang majunya biasa-biasa saja juga negara komunis, Vietnam dan Kamboja. Di luar komunis banyak juga negara yang berhasil, yang biasa-biasa saja, dan yang tidak berhasil. Keberhasilan Tiongkok itulah yang dirayakan besar-besaran tanggal 1 Juli besok tepat 100 tahun Partai Komunis Tiongkok. Perayaannya sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Di semua kota. Di malam hari. Mirip kota Borjuis. Gemerlap diguyur cahaya. Itulah komunisme Tiongkok. Musuh ideologinya justru menjadi salah satu pilar ideologinya. Bisnis musuh utama komunisme di masa silam telah menjadi salah satu dari 4 sokoguru komunisme Tiongkok. Guru satu-satunya sokoguru di masa awal komunisme tetap menjadi salah satu sokoguru. Tapi sudah ditambah sokoguru baru, petani. Belakangan ditambah pengusaha. Terakhir, 10 tahun lalu, ditambah ilmu pengetahuan. Saya sendiri bingung. Kalau sokogurunya buruh, tani, pengusaha, dan ilmu pengetahuan, mengapa masih disebut komunis? Tidak peduli kucing itu hitam atau putih. Yang penting bisa menangkap tikus. Menjadi kaya itu mulia. 2 prinsip Deng Xiaoping itulah yang pada dasarnya ideologi baru komunis Tiongkok. Pendiri komunis, Karl Marx, bisa bangun dari kuburnya kalau ada yang bisa mengunggah 2 kalimat itu ke Twitter di alam kubur. Kucing tidak peduli warna itulah yang bisa membuat Tiongkok seperti sekarang. Mereka pun bisa merayakan 100 tahun Partai Komunis Tiongkok dengan raihan prestasi besar. Itu inspirasi yang baik untuk panitia 100 tahun kemerdekaan Indonesia 2045. Memang, apapun yang ada, terkini di Tiongkok, yang tercepat memberantas kemiskinan, tercepat pertumbuhan ekonomi, terbanyak jalan tol, terbanyak kereta cepat, terbanyak bandara baru, dan apa saja. Sampai ke kemampuannya mendarat di bulan dan bahkan di planet Mars. Semua itu sudah banyak diceritakan. Saya hanya akan memaparkan satu ini. Bagaimana di Tiongkok satu sungai saja hanya satu sungai bisa menghasilkan listrik 47.000 megawatt. Itu sudah sama dengan jumlah seluruh listrik di seluruh negara Republik Indonesia. Di sungai itu, di sungai yang sama, masih akan dibangun lagi banyak bendungan. Yang masih akan menghasilkan listrik 25.000 megawatt. Tambahannya itu saja cukup untuk melistriki seluruh Pulau Jawa. Memang di sepanjang sungai itu akan ada 25 bendungan. Separohnya sudah selesai dikerjakan. Tidak ada bendungan yang tidak menghasilkan listrik. Ada yang menghasilkan 16.000 megawatt, ada yang hanya 500 megawatt. Nama sungai itu, Jinsa. Artinya pasir emas. Lokasinya, Provinsi Sichuan bagian selatan. Dekat perbatasan dengan Provinsi Yunnan. Tentu saya pernah melewati sungai ini. Saat jalan darat membelah pegunungan dari Chengdu ke Kunming. Jauh sekali, harus bermalam di kota kecil di atas pegunungan. Hulu paling jauh sungai Jinsa ada di Provinsi Qinghai, dekat Tibet. Muaranya, di sungai Changjiang, Deper Jamyangse. Dengan demikian sungai Jinsa itu pada dasarnya masih tergolong anak sungai Changjiang. Di Changjiang sendiri, dekat Chongqing, dibangun satu dam raksasa. Lebih dekat ke kota Sikang. Terbesar di dunia, kelihatan dari bulan. Itulah dam 3 ngarai. Yang satu dam ini saja bisa menghasilkan listrik 28.000 megawatt. Sama dengan listrik sepulau Jawa. Bandingkan dengan dam terbesar di Amerika Serikat, Grand Coulee, yang menghasilkan listrik 6.800 megawatt. Itulah dam di Sungai Columbia di negara bagian Washington. Produksi listriknya hanya 1/4 3 ngarai. Peringatan 100 tahun komunis Tiongkok tahun ini ditandai salah satunya dengan peresmian dam terbaru di Sungai Jinsa itu. Kapasitasnya terbesar kedua setelah 3 ngarai. Tapi ada unsur yang dam ini mengalahkan 3 ngarai. Ukuran turbinnya bikin rekor tersendiri. Tiap satu turbin bisa menghasilkan 1.000 megawatt. Belum ada di dunia ini ukuran turbin air segajah itu. Berarti ada 16 turbin sebesar itu di satu bendungan ini. Hayo. Siapa yang akan bisa mengalahkannya? Pun Amerika. Saya pernah ke bendungan 3 ngarai. 2 kali. Saat lagi dikerjakan dan saat sudah selesai. Saya juga sudah ke beberapa bendungan lainnya.
Tapi belum ke yang terbaru di Sungai Jinsa itu. Membayangkannya saja sudah seperti kena COVID. Bagaimana satu turbin air menghasilkan 1000 megawatt listrik? Untung Kuba masih miskin sekali. Dan Venezuela masih kacau sekali. Kalau tidak, orang yang anti komunis seperti saya bisa kehabisan bahan untuk menjelekkan komunis. Dahlan Iskan